Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Gifari Ramadan, MPM 20125096. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Berbicara tentang sholat, terlebih dahulu kita berbicara tentang sholat. Sholat itu sangat penting karena sabda Rasulullah SAW bahwa sholat itu adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik. Kalau bisa kita ibaratkan, amal-amal itu diibaratkan lembaran-lembaran kertas. Nah, dari banyaknya lembaran tadi, di halaman pertama itu adalah amal sholat. Nah, lalu dicek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal-amal kita tadi. Dilihat lembaran pertamanya adalah sholat. Ketika lembaran pertamanya sholatnya baik, lembaran pertamanya dilihat baik, maka dianggap keseluruhan lembaran-lembaran tadi, lembaran-lembaran yang lainnya itu baik juga. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sholat sunnah. Sholat itu ada dua. Pertama, sholat wajib, yang 5 waktu. Ada juga sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah ini ada 3. Ada yang disunnahkan untuk berjamaah. Kemudian ada yang sholat sunnahnya itu munfarid atau hanya sendirian. Bolehnya sendirian saja. Kemudian ada sholat sunnah yang boleh berjamaah dan boleh munfarid atau sendirian. Nah, pada kesempatan ini kita fokus kepada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Nah, di sini ada 5 sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Pertama, sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang keempat, sholat gerhana matahari. Dan yang kelima, sholat gerhana bulan. Nah, jadi kelima sholat ini disunnahkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Kelima sholat sunnah ini. Nah, terlebih dahulu kita membahas tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal, setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Nah, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Itu hukum sunnah muakkad itu mendekati hukum wajib. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sesudah terbit matahari, dari terbit matahari sampai waktu zuhur. Nah, pada tanggal 1 Syawal tadi. Kemudian tata cara sholat Idul Fitri. Pertama, pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Aku niat sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Berbarengan dengan takbir di dalam hati. Allahu Akbar. Nah, jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah, niat itu tadi di dalam hati.
tapi kita disunnahkan untuk melafazkannya sebelum takbir, sebelum memulai tadi, kita disunnahkan untuk melafazkan niat tadi. Di sini usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala, atau bisa juga rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Allahu Akbar, dalam hati saya berniat sholat sunnah Idul Fitri menghadap kiblat, 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian mengangkat takbiratul ihram tadi ya, berbarengan mengangkat takbiratul ihram, niat berbarengan dengan takbiratul ihram, kita lintaskan niat di dalam hati tadi. Nah, memulai rakaat pertama, lalu setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Nah, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai seterusnya. Kemudian setelah selesai doa iftitah, pada rakaat pertama kita takbir lagi 7 kali. Nah, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Dan di sela-sela takbir satu dan lainnya disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan disunnahkan juga boleh kita menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah sempurna 7 takbir tadi, lalu kita membaca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, terserah saja. Tapi yang diutamakan adalah surah Qaf atau surah Al-A'la. Nah, setelah itu seperti sholat biasa, kita ruku, kita iktidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian kita berdiri lagi, memasuki rakaat yang kedua. Setelah takbir berdiri, kita berdirikan dari apa? Dari sujud Allahu Akbar. Nah, kemudian pada rakaat kedua ini takbirnya 5 kali. Setelah takbir berdiri tadi, Allahu Akbar sampai 5 kali. Nah, di sela-sela takbir yang satu dan yang lainnya itu seperti yang rakaat pertama tadi disunnahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah sempurna 5 takbir, lanjut membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Nah, tapi yang diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Keenam, kemudian ruku seperti sholat biasa. Setelah kita membaca surah-surah tadi, surah pendek lah, kemudian kita ruku, iktidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, tasyahud akhir dan salam. Nah, kemudian berdoa. Setelah itu khatib berkhutbah. Ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya duluan daripada sholatnya. Kalau ini khutbahnya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri itu. Berkhutbah 2 kali. Setelah itu khatib berkhutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Nah, setelah selesai khutbah,
selesailah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalaman, untuk saling memaafkan lahir dan batin. Ini salah di antara sunnah-sunnah Idul Fitri. Bersalaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Selesai sholat kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat berangkat. Nah, ini di antara sunnah-sunnah juga, kita berangkat pulang itu berbeda dengan jalan kita berangkat. Nah, di sepanjang jalan kita disunnahkan untuk saling bersilaturahmi dan bersedekah, saling memberi maaf kepada sesama keluarga, famili, tetangga, dan saudara sesama muslim. Khusus Hari Raya Idul Fitri kita disunnahkan mengucapkan selamat kepada sesama saudara, sesama muslim kita ketika bertemu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada lagi sunnah Idul Fitri, yaitu kita sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kita disunnahkan makan terlebih dahulu. Nah, itu di Idul Fitri. Adapun di Idul Adha nanti kita akan bahas ya tentang sholat Idul Adha. Nah, di Idul Adha itu sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha kita baru makan. Kalau di Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, selanjutnya kita akan membahas, kita melihat video dulu. Ini ada video Guru Jufri memimpin sholat Idul Fitri. Jadi supaya kita bisa melihatlah bagaimana tata cara beliau ini. Tadi kita sudah belajar secara teorinya, jadi kita akan melihat prakteknya bagaimana. Nih. Ini beliau berniat ya, melafazkan niat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Di dalam takbir tadi sebelum memulai lafazkan niat, kemudian takbir. Nah, di dalam takbir itu kita sertakan niat di dalam hati. Ini takbiratul ihram. Nah, baca doa iftitah. حنيفا مسلما وما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك Allah. Nah, takbir lagi kan setelah doa iftitah, takbir 7 kali ya dalam rakaat pertama nih. Nah, di sela-sela takbir membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambahkan, beliau tambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Satu kali baru takbirnya. Allahu Akbar. 2 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. 5 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar. 6 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. 7 kali. Nah, setelah sempurna takbirnya 7, langsung membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita percepat saja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'ala. Nah, kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca terserah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, tapi yang diutamakan tuh surah apa tadi? Surah Al-Qaf atau surah Al-A'la. Di sini beliau membaca surah Al-A'la. سنقرئك فلا تنسى إلا أنها لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Rukuk seperti sholat biasa. Sami'a Allahu liman hamidah. I'tidal. Allahu Akbar. Sujud pertama. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Wahdini wa'afini. Allahu Akbar. Sujud kedua. Allahu Akbar. Nah, takbir naik ke naik masuk ke rakaat yang kedua. Nah, setelah takbir tadi, takbir berdiri ke rakaat yang kedua. Setelah takbir Allahu Akbar, kemudian takbir lagi 5 kali ya dalam rakaat yang kedua. Kalau yang rakaat pertama tadi 7 kali. Allahu Akbar. 1 kali. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. 2 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. 3 kali. Allahu Akbar. 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. 5 kali. Nah, setelah sempurna 5 kali, takbir 5 kali ini, langsung membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi yang diutamakan tadi surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Ini beliau baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita percepat langsung ke surah pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul beliau baca surah ghashiyah. Al-Ghasyiyah. Wujuhun yawmaidhin
خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده Sujud. الله أكبر Duduk antara dua sujud. الله أكبر Sujud kedua. الله أكبر Nah, tasyahud akhir. الله أكبر Setelah itu salam. Kemudian imam berdoa ya, imam berdoa. Kemudian khatib berkhutbah. صلي معي اللهم اغفر لي أنت المقدم وأنت المؤخر ثبت قلبي على سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة Itu tadi الله video pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi tentang sholat Idul Fitri. Sekarang kita membahas tentang sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Adapun orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, jadi orang yang di Mekah sana yang sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak disunnahkan untuk sholat Idul Adha. Nah, yang disunnahkan itu kita yang tidak lagi melaksanakan yang tidak lagi melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad sama tadi, seperti sholat Idul Fitri. Artinya sangat dianjurkan, mendekati wajib hukumnya. Kemudian tata cara sholat Idul Adha. Nah, hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya. Tadi waktu pelaksanaannya dari terbit matahari sampai waktu zuhur. Nah, itu waktunya. Setelah waktu zuhur tidak boleh lagi kita melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Kemudian baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya tadi sama-sama sunnah muakkad. Kemudian tata caranya tadi sama juga, yang takbir 7 kali pada rakaat pertama, takbir 5 kali pada rakaat kedua, kemudian di sela-sela takbir tadi membaca tasbih. Nah, sama. Nah, adapun perbedaannya hanya pada niat. Niat sholat harusnya dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan tadi lafaz niatnya, maka bunyi niatnya adalah usolli. Nah, ini salah ya, usolli sunatul duha. Jadi usolli yang benar nih, usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati, makmuman kalau jadi makmum atau imaman kalau jadi imam. Lillahi ta'ala, aku niat sholat Idul Adha
2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu dia tadi tentang tata cara sholat Idul Adha. Mungkin hanya sampai di sini dulu pembahasan kita, hanya sampai tata cara sholat Idul Adha. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafannya, kalau ada khilaf atau kalau ada salah, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.